Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azizah, mahasiswi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan NIM K81170005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika dan sains anak usia dini yang diampu oleh yang terhormat Ibu Vera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat eksperimen mengenai gelombang bunyi dan bagaimana cara menjelaskan gelombang bunyi kepada anak dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Nah, langsung saja videonya akan saya tampilkan. Jadi langsung saja ya. Ini dia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan mengenai gelombang bunyi itu seperti apa. Nah, gelombang bunyi itu namanya adalah suara. Nah, suara yang kita bisa dengarkan setiap hari melalui telinga kita. Nah, sebelum suara itu menuju ke telinga kita, gelombang bunyi atau suara tersebut tadi memerlukan sebuah media. Nah, medianya ini nanti gunanya untuk merambat atau berjalan supaya suaranya itu sampai ke telinga kita, supaya kita dapat mendengarkan sebuah suara. Nah, medianya itu apa? Nah, yang pertama itu adalah media padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar kan mengenai benda padat itu seperti apa, benda cair, dan benda gas itu seperti apa. Kemudian nih anak-anak, Ibu juga ingin memberitahu. Nah, kalau di bumi kita ini terdapat sebuah udara yang sangat banyak dan bebas kita hirup. Nah, fungsi utama udara di bumi ini adalah memberikan kita bantuan untuk bernafas, yaitu berupa O2 atau oksigen yang kita hirup setiap harinya ya. Nah, terus kemudian fungsi lain dari udara itu adalah menghangatkan atau membantu gelombang bunyi atau suara itu tadi berjalan, yang Ibu katakan tadi, berjalan atau merambat. Nah, kemudian udara yang ada di bumi ini membuat suara-suara itu menjadi ada dan bisa kita dengarkan setiap harinya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai atau melakukan sebuah eksperimen, yaitu bunyi 4 gelas yang berbeda-beda. Nah, nanti di situ anak-anak akan diberikan atau disediakan gelas yang memiliki ukuran sama, tapi dengan isi air yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan cari tahu bagaimana suaranya di setiap gelas itu, apakah sama atau berbeda-beda. Oke, anak-anak, jadi langsung saja ya kita praktekkan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah menyediakan 4 gelas yang berukuran sama, namun memiliki isi yang berbeda-beda. Nah, untuk gelas yang pertama ini diisi penuh, hampir penuh. Terus kemudian ini diisi setengah dari gelas, diisi air setengah dari gelas ini. Terus kemudian ini diisi 1/3, sedikit seperti ini. Terus kemudian ini gelas kosong. Jadi yuk kita langsung cari tahu bagaimana bunyinya, apakah sama atau ada perbedaan. Yuk kita lakukan ya. Dipukul menggunakan, ini adalah pukulan yang terbuat dari bambu. Sebenarnya pemukulnya itu bebas, jadi Ibu akan menggunakan pemukul dari bambu. Jadi langsung Ibu pukul ya. Nah, setelah kita pukul, ternyata bunyinya itu berbeda ya anak-anak. Karena apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa suaranya ini berbeda-beda? Nah, yang pertama itu adalah gelas yang berisi penuh. Nah, kenapa air yang berisi penuh? Nah, jadi pada gelas ini itu hanya terdapat sedikit ruangan, sedikit saja ruangan, sehingga
sehingga udara yang masuk ke dalam gelas ini itu sangat sedikit dan teredam oleh air, sehingga suaranya itu tidak terlalu keras atau tidak nyaring. Oke, karena apa? Air yang ada dalam gelas pertama ini penuh, jadi ruangnya itu diisi oleh air sehingga udara yang ada dalam gelas ini hanya sedikit. Nah, maka dari itu suaranya menjadi kecil atau pelan atau tidak nyaring. Jadi rapul. Tidak nyaring. Terus kemudian yang kedua, ini ibu isi air setengah dari gelas ini. Nah, di sini juga ada air, tapi coba lihat ada rongga atau ruang yang dalam gelas tersebut. Gelas kedua ini. Jadi ada di sini air ke bawah dan di sini kosong. Maka dari itu ruangnya cukup agak lumayan besar dari yang gelas pertama, sehingga udara yang masuk pun juga lebih banyak dari gelas yang pertama, sehingga suaranya itu sedang namun tidak terlalu nyaring. Nah, berbeda dari yang ini tadi. Nah, ini sedikit kencang dan agak nyaring. Nah, terus kita yang ketiga, gelas yang ketiga ini diisi sepertiganya dari gelas. Nah, jadi ini lebih dikit lagi. Jadi ruangnya pun juga lebih banyak, sehingga udara yang masuk itu banyak, sehingga suara yang dihasilkan lebih nyaring dari gelas kedua dan gelas yang pertama. Nah, jadi ini tetap masih ada airnya, tapi ruang dalam gelas ini cukup besar sehingga udara yang masuk pun juga makin banyak lebih banyak dari yang gelas 2 dan gelas pertama. Jadi kalau dipukul suaranya mungkin akan lebih nyaring. Dari gelas kedua dan ketiga. Bedakan anak-anak. Nah, terus yang gelas keempat ini kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, yang kosong ini jika dipukul maka suaranya seperti ini. Nah, suaranya sangat nyaring karena di sini tidak ada yang meredam udara yang masuk pada gelas. Jadi ruang pada gelas ini kosong sehingga udara yang masuk itu tidak terhalang oleh air yang memenuhi gelas, yang berbeda dari gelas ketiga, gelas kedua, dan gelas ke-1. Jadi suaranya keras dan nyaring karena tidak ada peredam suara. Coba kita pukul ya. Nah, keras dan nyaring didengar, ya kan, berbeda dari yang ini. Kan anak-anak, jadi eksperimen kali ini berhasil karena anak-anak telah mengetahui perbedaan bunyi dari 4 gelas ini yang telah diisi air yang berbeda-beda. Jadi seperti itu ya anak-anak, eksperimen pada kali ini mengenai gelombang bunyi. Nah, anak-anak, jadi kita sudah belajar mengenai gelombang bunyi. Nah, kita tadi sudah mengetahui perbedaan dari eksperimen yang kita lakukan hari ini, yaitu 4 bunyi 4 gelas yang berbeda-beda. Nah, anak-anak tadi sudah tahu. Sekarang Ibu ingin memberikan sebuah lagu tentang gelombang bunyi kepada anak-anak supaya anak-anak dapat memahami gelombang bunyi dengan mudah melalui lagu. Oke, dengarkan bersama-sama, terus kemudian kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ibu nyanyi dulu. Oke, 1, 2. Di sini bunyi, di sana bunyi, di mana-mana ada bunyi. Di sekolah bunyi, di rumah bunyi, di tempat bermain pun ada bunyi. La 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 la
la. Bunyi itu bergetar melalui media padat, cair dan gas. La 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 la. Bunyi terdengar oleh telinga, baik bunyi keras atau pelan, itulah bunyi yang kita dengar. La 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 la. Itulah bunyi. Yeay, semuanya pintar. Nah, seperti itu anak-anak lagunya. Jadi anak-anak dapat mudah mempelajari gelombang bunyi melalui lagu yang telah Ibu berikan tadi. Semoga anak-anak hafal dan semakin mengetahui tentang bunyi dengan mudah menggunakan lagu. Oke anak-anak, jadi sekarang